Bab 82. Bertarung bisa menjadi kaya. Mileye berjalan di depan Benedmo. Dia langsung menarik Benedmo. Benedmo menyeka darah di sudut mulutnya. Dia melihat dua orang di kejauhan. Kuat sekali. Kuat sekali. Mileye mengangguk. Dia baru saja bertarung melawan mereka berdua, dan bahkan dia tidak 100% yakin mampu mengalahkan keduanya. Di dunia ini, masih banyak jenius dan iblis. Dan Akademi Changmu menawarkan hadiah yang begitu besar, pasti banyak orang yang tergoda. Jangankan orang lain, dia sendiri juga sedikit tergoda. Satu teknik seni bela diri level alam bumi, sudah bisa membeli banyak pedang spiritual. Mileye menarik kembali pikirannya. Dia melirik Jeffrey dan Benedmo, kalian pilih satu. Jeffrey menoleh, melihat pria kekar yang berada tidak jauh. Tanpa basa-basi, Jeffrey langsung menyerang pria kekar itu. Dan pria kekar itu tidak mau kalah, melompat dan menembak ke arah Jeffrey. Bum bum bum. Segera, suara ledakan datang dari belakang Mileye dan Benedmo. Mileye menoleh, melihat Benedmo. Benedmo terdiam sejenak, lalu menatap pria yang memegang pisau bulan sabit yang tidak jauh. Saat berikutnya, seluruh orangnya bergegas seperti embusan angin. Di kejauhan, pria yang memegang pisau bulan sabit tidak ada ekspresi takut di wajahnya, langsung melompat dan menebas ke depan. Puff! Pisau ini langsung menebas udara. Benedmo sudah muncul di belakang pria itu, dan reaksi pria itu juga sangat cepat, berbalik menebas pisau. Di atas atap, Agnes Chi melompat dan menyerbu ke arah wanita berpakaian hitam. Wanita berpakaian hitam terus menghindar ke belakang. Pada saat yang sama, satu persatu panah bulu terus menembak ke arah Agnes Chi. Menghadapi panah ini, Agnes Chi juga tidak berani gegabah. Di gang, hanya Mileye dan pria berpakaian biasa yang belum bertarung. Pria berpakaian biasa melirik Mileye, kami akan meninggalkan ibu kota kerajaan. Mileye menggelengkan kepalanya, jika kamu mengatakan ini sebelum saudara-saudaraku datang, aku akan setuju. Tapi sekarang, sudah terlambat. Saat suara itu jatuh, Mileye tiba-tiba melompat ke depan, dan lompatan ini memiliki momentum seperti harimau menangkap mangsa. Pria bertombak memegang tombak dengan erat di tangan kanannya. Tombak itu bergetar hebat di tangannya, dan tanah di bawah kakinya mulai retak setiap inci. Setelah hening sejenak, pria itu memegang tombak panjang dan mengarahkannya ke atas. Di atas ujung tombak, cahaya tombak berkedip, dan kekuatan yang kuat mengalir keluar. Di kedua sisi pria itu, dindingnya hancur. Dan pada saat ini, saat cahaya pedang melintas, lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Mileye sudah tidak jauh di belakang pria itu, setetes darah perlahan menetes dari ujung pedang keindahan spiritual di tangannya. Mileye berbalik, melihat ke arah tidak jauh. Pada saat ini, Jeffrey sedang bertarung sengit dengan pria kekar. Keduanya adalah pelatihan tubuh fisik mereka. Saat bertarung, tentu saja adalah meninju fisik, tapi Jeffrey tampak jelas menang. Pria kekar itu terus mundur ke belakang, seluruh tubuhnya penuh retakan. Sebaliknya, Jeffrey, semakin bertarung semakin garang. Mileye melirik Jeffrey, hatinya juga sedikit terkejut. Lebih tepatnya dia sangat terkejut. Jika hanya mengandalkan tubuh fisik, meskipun sudah berlatih sampai alam tersembunyi, tapi dari segi fisik tubuh, dalam menghadapi Jeffrey ini juga tidak ada keunggulan apapun. Jika bukan berkultivasi hingga alam raga sejati, hanya dengan tubuh fisiknya saja, dia mungkin tidak akan bisa menerima satu pukulan tinju pun. Bang! Pada saat ini, pria kekar di kejauhan langsung terbang keluar. Sejauh beberapa meter, pria kekar itu terhempas ke tanah.
Tepat saat hendak bangun, Jeffrey tiba-tiba mendarat dari langit dan menginjak kepala pria kekar itu. Boom! Kepala pria kekar itu langsung masuk ke dalam tanah, tubuhnya berkedut, dan tidak ada pergerakan. Jeffrey meraih sepasang tinju besi hitam pria kekar itu, kemudian dia menyambar tas pinggang pria kekar itu, berjalan ke depan Mileye. Dia mengangkat sepasang tinju hitam di tangannya, tersenyum menyeringai, senjata spiritual. Mileye mengangguk, harganya paling sedikit 2 juta koin emas. Jeffrey menyeringai, akhirnya aku tahu kenapa kamu suka bertarung. Kedepannya jika bertaruh, ingat bawa aku. Mileye, bang. Pada saat ini, di kejauhan tiba-tiba ada suara ledakan. Mileye dan Jeffrey menoleh. Tidak jauh, Benedmo terguncang mundur beberapa kaki. Melihat adegan ini, Mileye sedikit mengernyit. Dia dan Jeffrey hendak menyerang, tetapi Benedmo di kejauhan tiba-tiba berkata, "Kalian lihat saja, aku akan menanganinya sendiri." Mileye dan Jeffrey ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya mereka tidak memilih untuk menyerang. Mereka percaya pada Benedmo. Orang ini, jika benar-benar tidak bisa mengalahkannya, dia pasti akan berlari lebih cepat dari orang lain. Pada saat ini, Benedmo di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan sebuah jurus dengan kedua tangan, dan dalam sekejap, sesosok muncul di belakang pria berpisau di kejauhan. Itu adalah Benedmo. Namun, Benedmo tetap di tempat. Dua Benedmo. Mileye dan Jeffrey tercengang melihatnya. Bukan hanya mereka berdua, tetapi pria berpisau itu juga tercengang. Pada saat ini, dua cahaya dingin melintas di lapangan. Pisau terbang. Dua pisau terbang ke arah pria berpisau satu demi satu, dan kecepatannya sangat cepat, bahkan Mileye dan Jeffrey tidak bisa melihat lintasan dua pisau terbang itu. Pupil mata pria berpisau itu menyusut, karena dia menyadari kedua pisau terbang itu benar-benar nyata. Belum sempat memikirkan hal lain, pria berpisau itu tiba-tiba menebas pisaunya. Puff! Cahaya pisau berbentuk setengah bulan melintas. Cahaya pisau yang kuat memaksa kedua pisau terbang itu berhenti, tetapi pada saat ini, pisau terbang lain melintas di lapangan. Dalam sekejap, puff! Tubuh pria berpisau menegang, dan di tenggorokannya, ada pisau terbang yang panjangnya 1 inci. Mileye dan Jeffrey memandang Benedmo. Pada saat ini, wajah Benedmo sedikit pucat. Mileye berjalan ke arahnya. "Kamu baik-baik saja?" Benedmo menegakkan punggungnya dengan cepat. "Apakah aku terlihat tidak baik?" Mileye menepuk bahu Benedmo dengan ringan. "Setelah kembali, istirahatlah dengan baik." Setelah berbicara, dia mengambil pisau panjang pria berpisau itu dan kantong uang di pinggangnya, lalu menyerahkannya kepada Benedmo. Pisau ini juga merupakan senjata spiritual, harganya setidaknya ada 2 juta koin emas. Kamu mau tidak? Jika tidak mau, Benedmo langsung mengambil pisau dan kantong uang, kemudian memelototi Mileye. "Kenapa kamu seperti bandit?" Mileye, 2 juta koin emas. Benedmo melirik pisau panjang di tangannya, matanya penuh keheranan. Perlu diketahui, meskipun ada senjata spiritual di keluarga aslinya, tapi semuanya tidak bisa dia ambil. Dan juga, 2 jutaan koin emas merupakan jumlah yang sangat besar uang bagi keluarga mereka. Benedmo menghela nafas pelan. "Bandit Ye, akhirnya aku tahu kenapa kamu suka bertarung. Bertarung bisa jadi kaya." Setelah mengatakan itu, dia melirik Mileye. "Lain kali jika bertarung, tolong panggil aku, kalau tidak, bukan saudara." Mileye. Pada saat ini, ketiganya tiba-tiba melihat ke atap di kejauhan. Di atap di kejauhan, Agnes Ji terkena panah, mundur lagi dan lagi. Dan wanita berpakaian hitam tidak lagi menyerang,
tetap berbalik dan pergi ke kejauhan. Sangat cepat, seperti elang. Melihat adegan ini, Mileye menyipitkan matanya sedikit, bunuh. Suara itu jatuh, dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Seluruh orangnya terbang ke udara, tetapi segera dia mendarat lagi. Bennett Mo dan Jeffrey memandang Mileye, dan Mileye tampak sedikit canggung, karena dia hanya alam energi perlindungan, sama sekali tidak bisa terbang di udara. Jeffrey memandang Bennett Mo, di lapangan yang paling cepat pasti Bennett Mo, tetapi Bennett Mo menggelengkan kepalanya. Aku barusan sudah banyak terkuras, sama sekali tidak bisa meningkatkan kecepatan. Mileye mengangguk, tidak apa-apa. Saat mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan memandang Bennett Mo dan Jeffrey, kenapa kalian datang ke sini? Bennett Mo berkata dengan sungguh-sungguh, Pak Tuaji yang kasih tahu, kamu dipukuli oleh sekelompok orang, jadi kami datang. Bicara sampai di sini, dia ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, Bandit Ye, sejujurnya, meskipun kekuatanmu hanya sedikit lebih buruk dariku, kamu sekarang harusnya tahu berapa banyak orang yang ingin membunuhmu. Lebih baik kita bertiga bersama-sama. Bertambah orang, lebih banyak jaminan. Mileye. Jeffrey melirik Bennett Mo, kalian berdua, tak tahu malu. Mileye tidak tahu malu, dia tahu itu, sekarang sepertinya Bennett Mo juga tidak tahu malu. Bennett Mo memelototi Jeffrey, orang sepertimu, dalam novel kesatria, tidak akan berumur panjang. Jeffrey melirik Bennett Mo, percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai terbang. Bennett Mo mundur beberapa kaki, dia melambaikan tangan kepada Jeffrey, ayo, kemari kamu. Sudut mata Jeffrey sedikit berkedut, dia langsung mengabaikan Bennett Mo, lalu menatap Mileye, kita kembali. Mileye mengangguk, dia menatap Agnes Ji di atas atap, Fudi Ji. Oh tidak, Beauty Ji, ayo kita pergi. Fudi Ji. Agnes Ji melirik Mileye dengan tatapan buruk. Mileye diam-diam berkata gawat, dia tertegun, kemudian menunjuk ke Bennett Mo yang berada tidak jauh, dia bilang kamu seorang Fudi. Bennett Mo tercengang. Pada saat ini, Mileye menoleh, melihat Jeffrey, bocah Mo yang mengatakannya, benarkan. Jeffrey melirik Mileye, saat ini, Mileye membuka mulutnya, mau makan. Hanya gerakan mulut, tidak ada suara. Jeffrey jelas mengerti. Dia berbalik, melihat Bennett Mo yang tidak jauh, memang dia yang bilang. Sialan. Bennett Mo melompat seketika, pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba jatuh dari langit, menekan Bennett Mo. Wajah Bennett Mo berubah drastis, dia berbalik dan berlari, kalian berdua bajingan. Di samping Mileye, Jeffrey tiba-tiba berkata, aku ingin makan ayam panggang malam ini. Mileye mengangguk, tidak masalah. Dan begitulah, keduanya berjalan berdampingan menuju kejauhan. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di hutan lebat, melewati hutan lebat, dan mencapai kaki Gunung Changlan. Pada saat ini, dua suara ledakan tiba-tiba muncul di tengah hutan. Segera, dua sosok menarik diri keluar dari hutan. Itu adalah Bennett Mo dan Agnes Ji. Pada saat ini, sudut mulut mereka berdua berlumuran darah. Tidak hanya itu, di kedua sisi bahu Agnes Ji ada dua panah bulu yang tertancap, dan paha kanan Bennett Mo juga tertancap panah bulu. Keduanya tidak memiliki kekuatan fisik seperti Mileye, jadi panahnya langsung menembus. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye dan Jeffrey berubah drastis. Mereka bergegas, dan pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita keluar dari hutan lebat. Wanita itu adalah wanita berbaju hitam yang melarikan diri sebelumnya. Dan pria itu, berusia sekitar 20 tahun,
mengenakan jubah hitam besar dan rambut hitam panjang. Di pundaknya ada seekor ular kecil berwarna hitam pekat. Di samping Mileye, Bennett Mo berkata dengan sungguh-sungguh, "Hati-hati, pria itu sangat kuat." Mileye menatap pria yang tidak jauh dari sana. Pria itu menyeringai. Ketua Lembaga Internal Akademi Changmu di negara Chu, Douglas Feng, peringkat ke-19 seniman bela diri Qingzu. Mileye tiba-tiba berjalan perlahan ke arah pria itu, dan di tangannya, sebuah pedang muncul dengan tenang. Mileye menatap langsung ke Douglas Feng, Akademi Changlan di Kerajaan Jiang. Mileye, peringkat pertama seniman bela diri Qingzu. Di belakangnya, Bennett Mo tertegun, dan kemudian berkata, "Bandit Ye, sejak kapan kamu menjadi yang pertama?" Mileye tidak menoleh ke belakang. "Pertama dari belakang, memangnya tidak boleh?" Suara itu jatuh, kecepatannya tiba-tiba meningkat, semakin lama semakin cepat. Bennett Mo bersambung.